Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran mengerahkan tentara ke perbatasan negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya imigran ilegal, terutama dari negara tetangga Afghanistan. Dilansir Sputnik, Jenderal Angkatan Darat Iran Amir Gholamalian menyebut pasukannya telah bergabung dengan Komando Penjaga Perbatasan. Komando ini setara dengan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Gholamalian menuturkan pasukannya di Provinsi Sistan dan Baluchistan telah membantu menangkap imigran gelap dan hingga saat ini menahan sekitar 49.800 orang. Setelah ditahan, imigran gelap biasanya diserahkan kepada penjaga perbatasan. Kemudian dibuat kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Gholamalian mengatakan bergabungnya Angkatan Darat ke Komando Penjaga Perbatasan merupakan bagian dari upaya Iran untuk melindungi negara sesuai dengan konstitusi. Sebagai informasi, Iran mengalami lonjakan besar imigran ilegal dari Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah runtuhnya militer Amerika di negara tersebut pada Agustus 2021. Kesiapan Iran untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keamanan negara sangat kontras dengan Amerika Serikat. Washington lebih suka menempatkan puluhan ribu tentara di negara-negara tetangga Iran, namun enggan mengerahkan mereka di negara-negara perbatasan. Lebih dari 300 drone dan rudal Iran diluncurkan ke Israel pada Sabtu 13 April sebagai balasan atas pengeboman gedung kedutaan di Suriah. Ternyata ratusan senjata itu belum termasuk rudal canggih yang dikabarkan masih disembunyikan di dalam gudang. Kantor berita resmi Iran Tasnim melakukan analisis terhadap jenis-jenis senjata yang digunakan untuk melawan Israel pekan lalu. Pada gelombang pertama, Iran mengerahkan drone Shahid 136 dengan kecepatan 185 km per jam. Setelah drone, Iran melanjutkan gelombang kedua serangannya yang ditandai dengan penembakan rudal pintar jarak jauh Paveh. Senjata ini mampu mengubah arah selama perjalanan dengan jangkauan lebih dari 1.000 km. Gelombang serangan ketiga dan terakhir dimulai setelah tengah malam pada tanggal 14 April waktu Iran. Senjata yang diluncurkan yakni sejumlah rudal balistik. Analisis Tasnim menunjukkan bahwa Iran belum mengerahkan rudal paling canggihnya, termasuk Sejil, Karomasar, Heibar Sekan 2, atau rudal hipersonik Fatah 2 dalam serangan tersebut. Dari hasil analisis rudal yang sudah meluncur antara lain rudal Desvol, Hiam-2, Reswan hingga M4. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan antara 1.000 hingga 1.950 km. Perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan di Gaza membuat Israel memutar otak agar bisa bertahan. Salah satunya dengan memperbaiki kendaraan darat yang sudah rusak untuk digunakan kembali dalam perang. Dilansir Yerusalem Post, militer Israel mengakui sekitar 84% kendaraan darat kembali beroperasi di Gaza setelah mengalami kerusakan. Kendaraan itu mencakup tank, kendaraan lapis baja, hingga bulldozer D9. Militer Israel mengatakan bahwa kerusakan yang dialami kendaraannya itu termasuk keausan. Misalnya terkena granat berpeluncur pada bagian permukaan luarnya. Sumber-sumber Israel mengatakan perbaikan aset militer semacam ini merupakan hal yang penting. Namun, Israel juga mengakui bahwa kendaraan yang sempat rusak tidak mungkin disiapkan untuk perang yang berbahaya, misalnya dalam melawan Hizbullah. Dalam hal keefektifan senjata, Hamas disebut lebih unggul daripada Israel, sebab roket Hamas jauh lebih murah dibandingkan dengan pencegat Iron Dome. Aksi unjuk rasa membela Palestina masih digelar di Universitas Columbia, New York hingga Minggu 21 April. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Hamas untuk menghancurkan Israel hingga rata dengan tanah. Aktivis dan mahasiswa juga meminta Hamas untuk mengerahkan lebih banyak tentara serta roket. Mereka mengaku akan terus mendukung Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Namun aksi unjuk rasa ini juga mengundang reaksi dari aktivis pro-Israel. Mereka tak bisa diam dengan apa yang terjadi di kampus dan ikut menerjunkan massa. Kepolisian New York sempat menangkap lebih dari 100 mahasiswa yang mengikuti aksi bela Palestina tersebut.
Pihak kampus menilai ratusan mahasiswa itu telah melanggar larangan digelarnya pertemuan tidak sah di area kampus. Diketahui aksi bela Palestina ini digelar selama berhari-hari, bahkan mahasiswa sampai mendirikan tenda. Meski sempat ditangkap, mahasiswa yang pro-Palestina tersebut kini telah dibebaskan. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyampaikan terima kasih kepada militernya atas operasi melawan Israel. Ia pun meminta angkatan bersenjata Iran untuk terus melakukan inovasi dan mempelajari taktik musuh. Dalam keterangan resminya pada Minggu 21 April, Khamenei mengungkit kembali serangan Iran ke Israel akhir pekan lalu. Disebutkan ada lebih dari 300 senjata yang diluncurkan, termasuk drone, rudal balistik hingga rudal jelajah. Namun Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari senjata tersebut. Menanggapi klaim ini, Khamenei mengatakan tidak penting seberapa banyak rudal yang diluncurkan dan mencapai sasaran. Menurutnya, hal terpenting dalam operasi tersebut adalah Iran telah berani membuktikan sumpahnya. Iran juga telah berkomitmen untuk menyerang Israel sekali itu saja, kecuali jika Zionisme balas. Negara tersebut mengancam akan merespons dengan kekuatan yang lebih besar, termasuk mengincar fasilitas nuklir Israel. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi dari Israel terkait serangan balik. Ledakan yang terjadi pada Jumat 19 April di Provinsi Isfahan merupakan klaim sepihak dari Amerika Serikat bahwa Israel telah membalas. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, dua menteri Israel justru saling bertengkar. Menteri Kabinet Perang Benny Gantz dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir saling tuduh merusak keamanan negara. Dalam keterangan resminya pada Minggu 21 April sore, Gantz menyindir Ben-Gvir secara halus. Ia menyebut menteri yang merusak keamanan nasional tidak boleh duduk di kabinet. Gantz menyoroti dukungan Ben-Gvir terhadap pengesahan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Ia menyebut fokus Israel seharusnya pada kemitraan, bukan memihak pada suatu kelompok. Sebaliknya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bersikeras bahwa bukan dirinya yang merugikan keamanan negara. Menurutnya, orang yang merugikan keamanan Israel justru adalah Gantz. Ben-Gvir menyoroti kebijakan yang dibuat Gantz saat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2020 hingga 2022. Di antaranya mendorong konsep penyerahan diri kepada Hamas hingga membuka pos pemeriksaan di tepi barat. Adapun pertengkaran kedua menteri tersebut terjadi setelah muncul kabar bahwa Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada unit militer Israel. Unit yang dimaksud adalah Batalion Netzach Yehuda atas dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.